Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Sunarti SPD, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Cilacap. Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan video singkat tentang koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi pada modul 2.1. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi merupakan usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Bagaimana cara melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Langkah yang dilakukan dalam pembelajaran berdiferensiasi antara lain yang pertama adalah menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, memetakan kebutuhan belajar murid. Yang ketiga, menentukan strategi dan alat penilaian yang akan digunakan. Dan yang keempat, menentukan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi yang akan dijalankan. Tomlinson dalam bukunya How to Differentiate Instruction in Math Ability Classroom mengungkapkan bahwa ada 3 kebutuhan aspek belajar murid. Yang pertama yaitu kesiapan belajar murid, yang kedua minat murid, dan yang ketiga profil belajar murid. Yang pertama adalah kesiapan belajar murid, merupakan kondisi awal suatu kegiatan belajar yang membuatnya siap untuk memberi respon atau jawaban yang ada pada diri siswa dalam mencapai tujuan pengajaran tertentu. Yang kedua, minat murid. Minat merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Yang ketiga, profil belajar murid. Profil belajar mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik belajar. Tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan pada murid untuk belajar secara natural dan efisien. Profil belajar murid mencangkup yang pertama adalah lingkungan, yang kedua budaya, yang ketiga gaya belajar, dan yang keempat kecerdasan majemuk. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, mengamati perilaku murid. Yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal. Yang ketiga, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. Yang keempat, berbicara dengan guru sebelumnya. Yang kelima, membaca rapot murid di kelas sebelumnya. Dan yang keenam adalah menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran yang pertama ada diferensiasi konten, yang kedua diferensiasi proses, dan yang ketiga diferensiasi produk. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang diajarkan kepada murid. Tingkatannya bisa melalui tingkat kesiapan, minat, dan profil belajar yang berbeda. Diferensiasi proses yaitu kegiatan yang memungkinkan peserta didik berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang akan dijalani. Dan yang ketiga adalah diferensiasi produk. Bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Adakah keterkaitan antara modul 2.1 dengan modul yang lain?
Keterkaitan ada pada modul 1.1 dengan 2.1 adalah untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian pada modul 1.2 dan 2.1 keterkaitannya adalah dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Pada modul 1.3 dan 2.1 memiliki keterkaitan bahwa pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Dan keterkaitan pada modul 1.4 dan 2.1 adalah dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Nah, demikianlah Bapak Ibu guru hebat yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.